أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita terakhir, hadis nomor 35, yaitu etika sosial terhadap sesama saudara muslim. Karena pada hakikatnya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdulu. Muslim satu dengan yang lain itu adalah saling bersaudara. Janganlah saling mendolimi dan janganlah mengkhianatinya lalu kemudian menyerahkannya kepada musuh. Dan pula jangan yakdibuh, menipunya, juga jangan yahkiru, meremehkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis 35. Intinya adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 36, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan yang dialami oleh seseorang mukmin, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan darinya salah satu kesusahan di hari kiamat atau di hari akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kesusahan di dunia ini yang melebihi kesusahan di akhirat kelak. Jadi semenderita-menderitanya manusia di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibanding menderitanya orang pada hari kiamat. Bahkan dalam satu riwayat
dikatakan kalau ada orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sedangkan waktu hidup di dunia dia itu dalam keadaan susah terus, tidak pernah senang di dunia. Ya, begitu gambarannya. Di dunia dia susah, miskin, ya, tetapi dia bertakwa, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mati oleh Allah dimasukkan surga, ditanya, apakah kamu di dunia dulu pernah mengalami kesusahan? Oh, enggak, sama sekali enggak pernah mengalaminya. Kenapa? Karena saking besarnya nikmat Allah yang berupa jannah. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang dimasukkan ke dalam jahanam, dalam neraka, karena waktu di dunia dia banyak maksiat melulu, dan orang ini mendapatkan kelapangan waktu di dunia, kaya, punya jabatan, segala bisa dibeli sama dia. Waktu dimasukkan neraka, apakah kamu waktu di dunia mengalami hidup yang senang? Oh, sama sekali saya di dunia tidak pernah senang sedikit pun, karena saking menderitanya siksa di neraka itu. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW menegaskan, siapa yang waktu hidup di dunia dia suka menolong orang, memberi solusi dari kesulitan hidup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya nanti pada hari di akhirat. Kemudian selanjutnya, wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang beriman di dunia ini, ketika dia masih hidup, ada urusan-urusan yang berkaitan dengan dirinya, entah itu pekerjaan, entah itu ada orang hutang dengan dia, dia mudahkan pembayarannya, ya, ataukah orang yang foto dengannya, intinya dia mudahkan, tidak dipersulit, sebagaimana sabda Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan kamu suka mempersulit urusan orang. Maka siapa yang memudahkan urusan orang waktu di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, Pak. Ya, sekarang balasannya dunia dan akhirat. Urusan apa? Urusan memudahkan dan mempersulit urusan orang. Jadi kalau kita ini kebiasaan mempersulit urusan orang, sebaliknya Allah akan mempersulit di dunia maupun di akhirat. Maka mari kita coba perhatikan, apakah urusan kita ini sering sulit atau sering gampang, Pak? Apapun, urusan rumah tangga, urusan bertetangga, urusan dengan kawan, urusan dengan famili, urusan pekerjaan, apakah sering sulit atau sering gampang, lancar-lancar saja? Ternyata bergantung bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kalau kita suka memudahkan urusan orang, urusan kepada pembantu, kepada istri, kepada anak, kepada kawan, kepada teman kerja, kalau sering memudahkan, ya sudah, tidak apa-apalah saya mudahkan, begitu misalnya, maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Balasannya dua, dunia maupun di akhirat. Kemudian, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, ya, aibnya seorang muslim, jeleknya perbuatan maksiat yang dia tahu dikerjakan oleh saudara muslimnya, maka Rasulullah bersabda, satarahu wahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aib orang itu, ya, dunia dan akhirat.
Maka jangan suka membocorkan rahasianya orang, jangan suka ngumbar aibnya orang. Ya, oh aku weruh iku biyen kelakuannya gini. Mungkin kita tahu rahasia orang, ya. Tidak ada hak bagi kita untuk menceritakan sama orang lain. Dulu memang dia seperti itu, barangkali dia sudah tobat. Siapa tahu Allah ampuni dosanya. Lah kamu yang nyebarin itu, kamu berdosa saat itu. Walaupun dia belum tobat, kamu juga kena dosanya. Kenapa? Karena menyebarkan aib, kejelekan orang beriman. Padahal perintahnya kalau kita ini berbuat sesuatu dosa, oh namanya kita ini manusia, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, itu oleh Allah disuruh nutupi, disuruh segera bertaubat, tidak boleh dipamerkan, tidak boleh diceritakan sama orang lain, biar itu menjadi rahasia kita dengan Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu khata' mu'afa illal mujahirun. Setiap orang yang berdosa itu kalau dia minta ampun kepada Allah pasti diampuni oleh Allah, kecuali orang yang cerita-cerita, ya, bangga dengan dosanya. Makanya ini juga keliru para jamaah, menceritakan aibnya orang salah, menceritakan aibnya sendiri apalagi, ya tidak boleh. Allah tutupi, ngapain kita buka, gitu loh. Aib kita oleh Allah ditutupi. Allah berharap kita bertaubat, mohon ampun ya Allah, saya salah ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, gitu ya. Allah berharap seperti itu. Tidak ada kok Allah berharap wis biarin tidak tobat dan nanti saya masukkan neraka, bukan gitu. Allah punya sifat Rahman dan Rahim, ditunggu taubat kita itu. Dan Allah itu Tawwab, maha penerima taubat. Ditunggu oleh Allah, taubatnya kapan? Kapan kamu berhenti? Gitu. Nah, ketika kita ini bersalah kemudian menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, mohon ampun kepada Allah, tidak menceritakan, insya Allah Allah tutupi selama-lamanya sampai kita mati, sampai di akhirat kelak tidak akan dibeberkan oleh Allah, diampuni, dihapus seolah-olah tidak pernah berbuat sama sekali, ditutupi oleh Allah. Itu kalau urusan pribadi, ya, masalah kita sendiri, ya. Begitu kita ceritakan, nah Allah tidak senang, maka tidak diampuni oleh Allah. Apalagi kok dosanya orang lain, seolah-olah kita itu kapien gitu loh, cerita-ceritain salahnya orang, cari-cari apalagi. Nah, ini masalah pribadi, Pak, kaitannya dengan zina gitu, seperti itu. Tapi kalau itu masalah yang kaitannya dengan publik, yang sudah menjadi pemberitaan umum, korupsi misalnya, yang tidak bisa ditutup-tutupi, sudahlah biar itu urusannya dengan Allah. Lah banyak maling di dunia itu kalau gitu, ya. Dalam arti ini untuk kemaslahatan orang banyak, supaya orang berhati-hati, jangan berbuat seperti dia, juga berhati-hati dengan orang itu, begitu, supaya terhindar dari kejahatannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menutupi di sini bukan berarti mutlak. Yang kaitannya ini adalah dengan kaitan perbuatan pribadi. Maka kalau itu ada, apalagi itu kaitannya dengan agama, maka yang seperti itu harus diberitahukan. Oh, si ini tokoh penyesat umat misalnya, kalau betul penyesat, jangan orang ahlu sunnah kita labeli sebagai ya orang yang sesat. Misalnya ini tokoh kafir, ini tokoh Syiah, oh ini tokoh
liberal. Hal yang seperti itu wajib kita umumkan kepada umat kesesatannya seperti ini supaya orang berhati-hati. Namun kalau masalah pribadi, maka wajib menutup rahasia seorang muslim sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 19, supaya kita ini tidak hobi gosip, ya. Surat An-Nur ayat 19 Allah berfirman, innal ladina yuhibbuna antasyi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar tersiar, kalau sekarang menjadi berita yang viral, ya, yaitu perbuatan keji, perbuatan zina itu tersiar di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang beriman, maka penyiarnya itu, orang yang nge-share berita itu, orang yang memviralkan berita keji itu, berita perzinahan itu, maka bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ayat ini kaitannya dengan berita hoax, ya, berita palsu. Apa itu? Berita palsunya apa, Pak? Yaitu istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, dituduh selingkuh. Bayangkan, istrinya Nabi dituduh berzina. Itu kan satu tamparan yang keras, seolah-olah Nabi ini tidak bisa didik istrinya. Coba lihat, istrinya aja kayak gitu, begitu. Jadi mau menghancurkan nama Nabi SAW lewat pribadi beliau tidak bisa, melalui istrinya difitnah, dan itu tidak pernah terjadi. Dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, menyebar. Nah, yang nyebarkan ini orang munafik. Sebagian orang Islam terpengaruh, ikut nge-share juga berita ini, di pasar diomongin, nyampe di rumah disampaikan kepada istrinya, di tempat kerja disampaikan pada teman kerjanya, terus menyebar santero jagat. Nah, kata Allah, itulah orang-orang munafik itu yang akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Para jamaah, di dunia dan di akhirat. Para jamaah, ayat ini beberapa hari kemarin dicomot oleh sebagian saudara kita muslim sebagai dalil untuk tidak menyebarkan berita tentang pembantaian keji saudara-saudara kita menjadi korban waktu Jumatan ditembaki oleh teroris kafir di New Zealand. Jangan diberitakan, itu perbuatan keji, ya, nanti bikin takut orang Islam. Siapa yang memberitakan nanti mendapatkan azab yang pedih. Dalilnya surat An-Nur 19. Ini namanya salah fikir, ya, dan salah tafsir. Coba lihat tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Ini kaitannya dengan marwah, kehormatan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beritanya bahkan berita hoax, tidak ada sama sekali. Nah, begitu para jamaah. Jadi apa ini maksudnya? Kok ayat ini dipakai untuk ngerem supaya tidak viral berita pembantaian umat Islam? Apa supaya yang disebut teroris itu umat Islam gitu? Seneng kamu kalau gitu, ya? Kalau ada posnya gereja, atapnya jebol gara-gara ada orang nyumet mercon di situ, 40 hari 40 malam berita masuk kamar, masuk handphone kita, tidak berhenti-berhenti. Ada teroris pakai cadar, celananya cingkrang, berjenggot, istrinya pakai cadar, bawa anak-anak, padahal mercon. 40 hari 40 malam jadi berita. Ini teroris betul, live video, apa itu, FB, di live streaming. Ya Allah, beritakan biar tahu dunia bahwa teroris itu adalah kufar,
Umat Islam ini cuma balasnya pun senjatanya ndak ada, ya hampir tidak sepadan dan tidak akan pernah sepadan sampai kiamat, baik jumlah maupun senjatanya. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah Azzam itu pernah mengatakan bahwa umat Islam hari ini, beliau meninggal tahun 88 waktu perang di Afghanistan melawan Soviet beruang merah. Nah, sebelum itu beliau mengatakan umat Islam ini sekarang, ya, dulu aja sudah sebegitu ya, apalagi sekarang kata beliau, seperti umat Islam seperti kambing, ya, seperti kambing yang dibeleh satu persatu sama orang kafir. Nah, ketika dibeleh sama orang kafir itu, ya, umat Islam itu melawannya itu, kalau kambing ya mancal-mancal itu, Pak. Apa mancal-mancal bahasa Indonesia, Pak? Meronta. Ketika dibeleh sama orang kafir, mancal-mancal, meronta dia, kemudian darahnya muncrat ke bajunya si penyembelih tadi yang kafir itu. Lalu si kafir ini teriak, ketika kambing sudah mati, teriak si kafir, ini kambing teroris. Lihat, darahnya muncrat di baju saya, sudah mati, jadi korban, mati, dikambing hitamkan lagi. Ya itulah nasib kita para jamaah. Benar nggak omongannya Abdul Azam? Yang korban siapa? Umat Islam kan? Nah, yang seperti itu kok nggak boleh diberitain gimana? Nah, inilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau umat Islam ini yang jadi korban, media mainstream tidak memberitakannya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di dalam hadis ini yang tidak boleh disiarkan itu adalah kaitannya dengan aib pribadi, ya. Dan ini pelakunya seorang muslim, tidak ada hubungan dengan orang kafir ini hadis ini. Jadi kaitannya dengan orang Islam. Siapa yang menutupi man satara musliman, ya, siapa yang menutupi aibnya orang-orang Islam, satarallah fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu mau menolong, ya, saudaranya. Ya, maksudnya saudara itu apa? Ya, orang beriman. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah bersaudara, maka kita tolong. Jadi kalau ada saudara kita yang dibantai di New Zealand, kita ikut prihatin, kita ikut sedih, karena bagian tubuh kita yang ada di sana disakiti kufar. Makanya kalau ada orang yang tidak ikut memberitakan, bahkan melarang-larang memberitakan, kita juga gemes, ya, gregetan. Ini sajane karepu iki ya apa sih? Gitu kan. Kalau salah berpikir itu aja nemen-nemen gitu loh. Nah, ada lagi seorang pemuda, waktu konferensi pers dia sengaja ikut senator, ya, anggota senator Australia yang tua dan botak itu. Dia ngomong menyalahkan, itu memang salahnya orang Islam yang ada di New Zealand katanya. Menyalahkan korbannya. Sudah mati disalahin lagi. Ini ada anak muda, ya, dengan selfie, foto, kamera ini, kemudian dan sampean sudah tahu semua, insya Allah, ya, sudah viral di media. Sengaja memang dia bawa telur, ya, ditimpukin di kepalanya yang botak, Pak tua tadi botak, ceplok.
Marah dia. Anak kecil mau diantemi, Pak, dibalas. Mikire wartawan iki arek cilik kok direwangi iki wong iki genah apa ndak ya. Jadi berkelahi, akhirnya dipisah oleh wartawan. Saya yakin dia bukan muslim. Ya. Si anak ini umurnya 18, 17 18. 16 ya. Jadi belum punya KTP kalau di sini ya. Tapi punya keberanian. Sama Erdogan, Perdana Menteri Turki, silakan ke sini, tak kasih hadiah Ferrari. Masya Allah. Nah, begitu para jamaah. Ini orang kafir saja ikut ya sakit hati karena rasa kemanusiaannya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tolong saudara-saudara kita ya, paling tidak dengan doa. Di tempat lain, di Palestina, di Suriah ya, di Chechnya ya, di Rohingya, ini tidak berhenti pembantaian terhadap umat Islam, tidak berhenti. Di kita ini saja belum waktunya, soalnya kita mayoritas dan mereka mengukur. Bocoran Wikileaks mengatakan bahwa Amerika itu sudah mendatangi Cina. Kamu jangan coba-coba mengintervensi Indonesia dengan invasi militer, karena nanti kalau kamu menginvasi Indonesia dengan militer, yang bergerak itu bukan TNI-nya, bukan tentaranya yang akan lawan kamu. Sampai orang kampung, semua orang Islam akan bergerak, akan melawan kamu, dan kamu kewalahan. Begitu. Kita sudah punya pengalaman di Timur Tengah, di Irak. Nah, begitu para jamaah. Jadi kembali lagi, kita terus bangun ukhuwah, saling tolong menolong sesama orang beriman, karena kaitannya dengan pertolongan ini, pertolongan Allah ya berbanding lurus dengan sejauh mana kita menolong saudara kita. Kalau kita tidak suka nolong, tidak prihatin, paling tidak empati, bahkan nyalain mereka, ikut nyalain mereka, masih mending mana antara umat Islam bisa ibadah, umat Islam ekonomi makmur, aman, ketika dulu pada rezimnya Bashar Assad dengan sekarang setelah Bashar Assad ini diberontak oleh para teroris itu. Kok ada orang yang salah fikir seperti itu loh, kok ada gitu loh. Ustadz lagi ngomong seperti itu ya, nggak empati. Saudara kita tiap hari dibunuhi sama Bashar Assad, yang kafir si Nusairia itu malah belain Bashar Assad. Saya jadi bertanya, kamu ini Yahudi atau Islam gitu loh? Kok seneng gitu loh dengan penderitaan orang Islam itu, kok seneng? Kalau ngelawan gitu, wah ini khawarij, anjing-anjing neraka, dikit-dikit anjing-anjing neraka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya disusahin sama Allah, nggak ditolong oleh Allah, dibikin pecah belah antar kelompoknya, nggak ditolong. Kenapa? Karena tidak suka nolong saudaranya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapa yang memudahkan urusan orang beriman, dimudahkan oleh Allah dunia dan akhirat. Siapa yang suka menolong orang beriman, ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan berbanding lurus dengan pertolongannya kepada saudaranya. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, keluar dari rumahnya ya, berjalan menuju suatu tempat, untuk apa? Untuk cari ilmu din, belajar agama. Al ilmu yu'ta wa la yu'ti. Kata Imam Malik, ilmu itu didatangi, Pak, bukan mendatangi. Jadi kalau ada orang alim, kita itu datang ke tempatnya untuk belajar
Ya, termasuk kita dari rumah ke masjid seperti ini, belajar di sini banyak guru-guru gantian belajar. Siapa yang memang niat dari rumahnya ke suatu tempat untuk satu niat, yaitu saya mau belajar agama, maka kata Rasulullah SAW akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kurang enak apa coba? Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Al-ilm yang dimaksud di situ adalah ad-din, yaitu agama ini. Qala Allah wa qala Rasul. Maka orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah itulah orang yang belajar ilmu. Karena kalau sebutan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu qala Allah wa qala Rasul. Nah, siapa yang memang niat dari tempat tinggalnya menuju satu tempat untuk belajar, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Di hadis yang lain, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dikehendaki orang itu jadi orang baik, akan difahamkan agama. Nah, itu pasti akan dijadikan orang baik. Kalau dia faham agama dengan benar, diamalkan. Jadi orang baik itu bukan ukurannya diberi oleh Allah kekayaan, belum tentu jadi baik. Kekayaan itu ujian, bisa jadi menaikkan derajat, bisa jadi derajatnya meluncur ke bawah, jadi hina. Kan banyak Pak, ya, dengan jabatan dia terhina. Dulu jadi orang-orang biasa dia dihormati banyak orang karena berkhidmat dengan ilmu. Tapi setelah ya menduduki jabatan politis atau baru calon saja, di mana-mana orang menghina. Ya, seperti itu. Karena memang ada dua yang bisa merusak iman dan Islam seseorang itu. Apa itu? Jabatan dan harta. Jabatan dan harta. Seperti serigala lapar, kata Rasulullah, seperti serigala lapar yang dimasukkan kandang domba, habis dalam waktu singkat. Nah, iman itu seperti domba tadi, serigala lapar, harta dan jabatan, jadi dimakan, dilahap. Jadi para jamaah, diberi harta, diberi jabatan itu belum tentu kebaikan. Yang sudah pasti jadi kebaikan itu diberi ilmu dan diamalkan. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadabaruna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah sekelompok manusia, satu kaum yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, ya, berkumpul di masjid, salah satu masjid yang di situ dibacakan kitab Allah. Bacakan, ini dalilnya, ayatnya Al-Quran, surat ini ayat sekian, ya, seperti ini pengajian gini. Wayat tadarasu, dan diterangkan, maksudnya dipelajari ini ayat-ayat Allah, tidak sekedar dibaca tapi dipelajari. Maka para jamaah, Allah akan menurunkan ketenangan di dalamnya. Ini yang pertama. Jadi pengajian itu bisa mendatangkan sakinah, ketenangan dari Allah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah akan meliputi pesertanya, peserta pengajian itu dengan rahmat Allah. Wa haffat humul malaikah, dan para malaikat mengitarinya. Pagi ini kita tidak tahu berapa ribu, berapa jumlah malaikat mengitari kita. Berdasarkan hadis ini pasti ada malaikat, ya.
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut satu-satu nama kita, disebut coba disebut di mana, yaitu malaikat yang ada di sisi Allah, ya, malaikat yang ada di arsy, yang ada di sisi Allah. Coba ini Pak Fulan pagi ini pengajian, coba lihat. Nah begitu para jamaah, seolah-olah ya gambarannya seperti di monitor gitu, dilihat ini Pak Fulan, Pak Fulan, lihatan malaikat, lihatan, dibanggakan oleh Allah, ya, dibanggakan. Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, barang siapa yang amalnya kurang amalnya kurang, sudah beramal tapi kurang, males ogah-ogahan, ngaku Islam males ngaji, ngaku Islam males sholat, ngaku Islam nggak mau puasa Ramadan, ngaku Islam pelit. Siapa yang kurang amalnya, maka nasabnya itu tidak akan bisa mengangkatnya, tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau kurang amalnya, ringan amalnya, ya, maka tempatnya di jahanam, mampir dulu ke neraka. Kalau bertauhid, ringan timbangan amal solehnya, beratan dosanya, maka mampir dulu ke neraka. Loh, ini turunannya Nabi, tidak peduli Nabi. Oh, ini turunan raja, oh, turunan Nabi aja masuk neraka, jangan dikira Pak, ya. Jadi turunan itu tidak ada pengaruh. Kok sekarang diagung-agung iki Gus iki turunane Pak Yai, kok anaknya Pak Yai, turunannya wali, anaknya Nabi mlebu neraka kok. Istrinya Nabi masuk neraka kalau tidak beramal. Maka Rasulullah itu pernah pesan kepada putrinya, mewanti-wanti putrinya Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah mali, beramallah kamu wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak bisa membela kamu pada hari kiamat. Putrinya loh Pak. Maka dari itu para jamaah, jangan mengandalkan, ya, oh mbahku biyen kiai, saya ini turunannya Nabi, turunannya wali dan lain sebagainya. Jangan. Kita ya kita, mungkin bapak kita orang soleh, banyak amalnya dulu, dan itu bapak kita lah kita. Oh kita itu dihitung amalnya sendiri-sendiri kok. Nah begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mari kita gemarkan, ya, belajar agama dan beramal sebanyak-banyaknya, baik diri kita, anak keturunan kita. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.